Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Eko Madyo, masih di mata kuliah Budaya Lokal dalam Perancangan Arsitektur. Kita intens membahas Culture, Innovation, and Design, budaya, inovasi, dan desain. Nah, kali ini kita akan bicara tentang design thinking ya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sebagai wacana atau discourse ya, design thinking muncul karena perkembangan pemikiran bagaimana meletakkan, memposisikan relasi desain dengan sains. Nah, ini adalah evolusi dari desain ya. Dulu desain itu awalnya adalah craft evolution ya. Contohnya roda pedati ini. Jadi coba dan ralat. Orang melihat roda ini itu bentuk yang paling bagus seperti apa sih? Diotak-atik, dimiringin sana, dimiringin sini. Akhirnya mendapatkan roda yang makin baik, yang makin efisien sebagai roda kereta. Nah, ini adalah desain dalam kerangka craft ya. Nah, tapi kemudian ketika masa modern ya, pengaruh industri, lalu muncul gerakan design method movement ya, yang melihat bahwa desain itu harusnya ada metode-metode tertentu ya, yang tidak hanya terkait pada barang tapi juga pada hal-hal lain seperti institusi, hukum gitu ya. Jadi desain mulai menjadi sebuah pemikiran, tidak hanya sekedar kerja. Dan kemudian pada masa yang sama ada desain sains ya, ini Buckminster Fuller nih. Jadi bagaimana pengaruh sains itu menjadi penting dalam membuat suatu lingkungan binaan ya dalam sebuah desain. Kubah ini ya, geodesic dome ini jadi contoh bagaimana sebuah bangunan itu dirancang dengan pendekatan sains. Nah, yang paling stabil sampai saat ini adalah desain as discipline ya, yang dimana fenomenanya adalah man-made world, metodenya adalah modeling, pattern, formation dan synthesis, dan nilai-nilai yang diperjuangkan ya atau yang dijaga adalah practicality, ingenuity ya, empathy, dan concern for appropriateness, kecocokan. Nah, jadi ini juga saya ulang saja dalam slide berikutnya bahwa relasi desain dan disiplin lain itu ada tiga, scientific design, design science, dan science of design, yang ini melahirkan design as disiplin ya, tradisi berbuat ya sebagai ontologi desain, dan ini yang mulai membuat orang tertarik gitu untuk mempelajari cara berpikir desainer, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Ya, ini sekaligus mencoba membuka jawaban mengapa design thinking itu berkembang pesat ya. Karena belajar dari para desainer ketika mereka berpikir dan bekerja, cara kerja yang menggabungkan sekaligus rasionalitas dan intuisi ternyata mampu menyelesaikan aneka permasalahan yang rumit atau disebut wicked problem. Nah, apa benar ya? Nah, coba ya rasanya ya, coba Anda cek pengalaman Anda dan saya coba refleksikan pengalaman saya sendiri ya. Sebagai arsitek, kalau saya mendapat satu permasalahan yang harus diselesaikan, kok kayaknya nggak enak kalau give up tuh kok nggak enak ya. Arsitek itu kan kreatif. Masuk kreativitas nggak bisa digunakan untuk mencari cara-cara yang unik ya, cara-cara yang kreatif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang awalnya seolah mentok ya, nggak ada solusi. Nah, kreativitas ini berarti meng-create banyak cara untuk mencari alternatif solusi yang paling pas, paling appropriate. Makanya ada istilah yang bagus ketika desainer memecahkan masalah, yaitu creative problem solving, dan ini adalah awal dari design thinking. Nah, awalnya cara berpikir desainer ini menarik dipelajari karena menggabungkan cara berpikir rasional dan intuisi sekaligus. Misalnya pada istilah tadi ya, creative problem solving, atau kalau di seni itu ada logical artistic development. Nah, eksperimen Lawson ada cara berpikir yang berbeda antara desainer dan saintis, itu yang membuka ya design thinking itu apa ya. Nah, ketertarikan engineer nih, ini sebetulnya design thinking itu munculnya dari engineer ya. Kalau engineer itu lebih mendasarkan pada system thinking. Nah, sering permasalahan yang kompleks itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan system thinking, berpikir sistem, tapi juga harus ada kreatif ya, harus ada intuisi, dan disinilah design thinking itu muncul. Jadi, relasi sains dan desain ini membuat setara antara disiplin sains dengan disiplin sains. Ya, kemudian meneliti desain dengan menggunakan metode ilmiah. Gitu. Dan design thinking ini adalah ekstraksi cara berpikir desain yang diterapkan pada bidang-bidang non-desain. Ya, ini awal mula design thinking itu adalah tahun 1981 di satu chapter dalam How Designer Think, Brian Lawson menyebutkan design thinking. Tapi eksplisit dari sebuah judul buku ini disampaikan oleh Peter Rao tahun 1986 ya. Judul buku yang judulnya adalah Design Thinking.
Nah, bahkan sekarang kalau Anda bicara design thinking yang paling branded itu dari Tim Brown ya, dari IDEO ya, sangat populer ya. Beliau menyebutkan ada 3 ya, desirability, viability, dan feasibility. Nah, design thinking is a human-centered approach of innovation. Jadi inovasi tadi benar ya, inovasi yang berbasis sains tapi masuk ke manusia itu dijembatani dengan design thinking oleh Tim Brown ini ya. Design toolkit to integrate the needs of people, possibilities of technology, and the requirement of business success. Ya, jadi ini adalah pengertian populer dari design thinking yang bisa diterapkan sehari-hari ya, menggabungkan antara inovasi yang berbasis sains dengan humanity yang user need ya, akhirnya melihat kebutuhan orang ya. Dan ini adalah 5 tahap dalam populer design thinking. Yang pertama adalah empathize, yang kedua adalah divine, yang ketiga adalah ideate ya, gagasan, yang ketiga prototype, yang keempat adalah prototyping ya, atau prototype di situ, yang kelima adalah test ya, diuji. Nah, efeknya design thinking kemudian jadi populer ya sebagai paradigma baru untuk merespon permasalahan dalam bidang non-design seperti teknologi informasi, bisnis, bahkan pendidikan, bahkan kedokteran juga ada ya. Banyak workshop dan buku yang mencoba menerapkan design thinking dalam berbagai disiplin. Nah, ini contohnya nih, dicari di internet banyak sekali. Jadi akhirnya timbul pertanyaan, sebetulnya design thinking itu apa sih gitu ya. Itu apa yang sebenarnya jadi para pemikiran desainer yang bisa diterapkan pada disiplin lain ya. Jadi kalau terus banyak sekali menggunakan design thinking, jangan-jangan cuma gimmick ini. What is the really design thinking is gitu. Jadi akhirnya design thinking ya nggak boleh sembarang-sembarang design thinking gitu ya. Banyak klaim tentang design thinking. Nah, terus apa sih yang bisa kita dengan mudah kita bisa mengklaim suatu pemikiran sebagai design thinking? Nah, dan apa yang membedakan design thinking dengan the other thinking sih ya, thinking yang lain? Nah, setelah banyak sekali orang ngomong tentang design thinking, nah pemikir yang paling baru ini Keith Dorst ya, dia menjelaskan the core of design thinking, yaitu melihat design thinking dari thinkingnya dan core dari apa. Dan ketika kita bicara thinking, seperti apa yang dilakukan oleh Keith Dorst, dia bicara tentang logic, the logic of design. Ya, ini ya tulisan beliau di dalam jurnal Design Studies ya, The Core of Design Thinking and Its Application. Apa sih inti dari design thinking itu? Inti dari pemikiran desain ini dijelaskan oleh Pak Kisdor seperti ini. Yang pertama, kalau Anda tahu ada 3 macam cara penalaran ya, deduktif, induktif, dan abduktif. Lalu Pak Kisdor memulai dengan penalaran deduktif dulu. Ya, dalam penalaran deduktif kita tahu tentang apa, yaitu sesuatu yang kita perhatikan dan tahu bagaimana prinsip kerja satu tersebut, dan kita bisa tahu apa hasilnya. Ini banyak digunakan oleh kelompok saintis ya, ketika mengamati sesuatu fenomena itu logikanya deduktif ya. Jadi apa yang diamati, lalu bagaimana cara kerjanya, lalu kesimpulannya apa. Ya, misalnya kita tahu what and tahu how, maka result kita bisa prediksi. Nah, seperti ketika Anda melakukan riset ya. Jadi dalam berbagai diskusi tadi, ketika Anda melakukan riset, sebenarnya logika deduktif yang saya sampaikan ya. Apa yang Anda amati, metodenya apa, lalu nanti hasilnya itu menjadi hasil dari paper Anda. Ya. Jadi ini ya. Ini contoh yang mudah ya. Jika kita tahu ada bintang di langit dan kita peduli ada hukum alam ya yang mengatur bintang itu dalam bagaimana konstelasinya, gerakan-gerakan bintang itu, maka kita akan mampu memprediksi posisi bintang pada satu tertentu. Oke, nah yang kedua adalah logika atau penalaran induktif ya. Nah, dalam penalaran induktif kita tahu apa yang akan kita amati dan kita bisa mengamati hasilnya, tapi kita masih belum tahu bagaimana caranya. Jadi what, terus tanda tanya yang kita tahu, lalu leads to result. Ya. Ini biasanya sastra atau seni gitu ya, yang logika ini digunakan gitu ya. Ya, kita misalnya tahu kondisi bintang di langit ya, kemudian lalu posisinya di sini ya, maka yang dicari adalah prinsip kerja apa yang mengatur gerakan-gerakan bintang itu. Nah, di sini kita membuat semacam prinsip kerja atau working principle ya, semacam hipotesis ya, yang membantu menjelaskan apa yang kita ketahui dan apa yang menjadi hasil. Ya, working principles. Dan yang ketiga adalah logika
abduktif ya. Nah, ini. Jadi deduktif, induktif, dan aduktif. Nah, ini digunakan ketika orang-orang ingin membuat sesuatu. Mesti kegiatan desain atau engineering ini logikanya tidak deduktif, tidak induktif, tapi abduktif. Jadi membuat sesuatu itu logikanya adalah abduktif. Maka apa yang sudah kita ketahui, what, dan kita tahu prinsip-prinsip kerjanya, maka kita inginkan adalah nilai dari sesuatu yang kita inginkan tersebut atau value. Jadi kadang-kadang kan orang kalau membuat itu kan bikin dulu, baru kemudian mikir ini kenapa, baru kemudian dijelaskan. Nah, ini yang jadi penalaran abduktif ya. Jadi what versus wow leads to values. Saya kepengen membuat ini, maka ketika saya ingin membuat seperti ini, barang-barang yang saya butuhkan ini gitu, lalu cara melakukannya adalah seperti ini. Nah, ini abduksi 1 ini adalah cara berpikir pemecahan masalah secara konvensional ya. Gitu ya. Jadi di sini kita sudah tahu nilai apa yang ingin kita tuju ya. Misalnya kita ingin membuat rumah yang baik gitu ya. Gitu. Lalu mendesain rumah yang baik. Lalu mendesain rumah yang baik itu cara-caranya seperti ini gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa kalau kita ingin menghasilkan satu rumah yang baik, maka ini yang kita desain, lalu cara desainnya adalah seperti ini. Nah, ya, how versus leads ke values ya. Nah, situasi ini sering dihadapi oleh para desainer untuk menciptakan desain yang bisa mengoperasikan suatu prinsip kerja yang telah diketahui. Jadi misalnya untuk membuat mendesain rumah yang baik, maka yang diperhatikan mendesain arsitektur yang baik, yang perlu diperhatikan adalah ini ya, how-nya itu ya. Lalu objeknya bisa berubah-ubah, rumah sakit, terminal, segala macam. Nah, itu adalah logika abduksi yang pertama. Ini biasanya digunakan oleh pemecahan masalah yang konvensional ya, yang tidak menghasilkan kebaruan, ya, yang sudah ada polanya, yang sudah ada prosedurnya, sudah ada cara-caranya. Nah, lalu muncul abduksi yang kedua ya, dari penalaran produktif, yaitu di mana kita hanya tahu nilai-nilai yang akan kita capai. Jadi penalaran terbuka seperti ini dekat dengan desain secara konseptual. Seperti kita kalau merancang kan sebetulnya pakem itu tidak baku ya. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan satu masalah, misalnya merancang rumah yang baik, merancang satu arsitektur yang baik, bangunannya bisa apa saja, caranya bisa apa saja. Ini kira-kira thing-nya apa saja, caranya bisa macam-macam, tetapi value-nya sudah bisa kita prediksi. Ini berarti kita harus menciptakan prinsip-prinsip kerja dan sesuatu objek layan secara paralel. Nah, abduksi 2 ini dekat dengan permasalahan yang terbuka dan kompleks. Sebetulnya abduksi 2 inilah yang logika design thinking itu dekat di sini. Nah, kira-kira inilah yang menjadi inti pemikiran Pak Kisdos tentang core of design thinking itu adalah framing ya. Desainer yang berpengalaman akan mempunyai strategi untuk menangani secara kreatif masalah-masalah kompleks sekaligus memanfaatkan sesuatu dan prinsip kerja yang terkait dengan mencapai nilai-nilai yang diinginkan. Strategi ini melibatkan penciptaan kerangka, framing. Secara logika, sebuah kerangka merupakan implikasi umum dari prinsip-prinsip kerja yang pasti akan menciptakan nilai-nilai yang spesifik. Jadi what, how itu sekaligus dikerangkakan, sekaligus digabungkan dengan value. Jadi metode kerja itu akan terkait dengan hasil yang diharapkan. Nah, penciptaan kerangka merupakan istilah yang digunakan dalam literatur untuk menciptakan sudut pandang yang baru untuk problem yang sulit ditangani ya. Meskipun kerangka sering ditafsirkan sebagai metafora sederhana, namun pada kenyataannya framing ini merupakan seperangkat pernyataan yang sangat kompleks, termasuk persepsi spesifik terhadap situasi permasalahan, adopsi implisit dari konsep-konsep tertentu untuk menjelaskan situasi dan sebuah kerangka kerja yang mendukung solusi ya. Di framing itu sebenarnya proses yang rumit ya. Jadi sering saya juga menggunakan istilah frame kamu yang kamu gunakan seperti apa. Membuat frame ya. Mendesain riset seperti yang Anda lakukan itu sebenarnya membuat framing ya. Tadi sudah mulai rumit kan beberapa yang diskusi saya ingin meneliti seperti itu, lalu hasilnya seperti apa. Nah, bagaimana mencapai hasil seperti itu? Anda mulai merancang riset Anda. Wah, waktunya terbatas Pak tadi ya, misalnya nggak mungkin ke satu tempat, harus di satu tempat. Nah, itu masuk ke dalam merancang sebuah riset, dan yang kita lakukan, yang Anda lakukan tadi adalah membuat frame, membuat kerangka. Nah, inti dari penalaran atau logika desain adalah, ya, ini kata Pak Kisdos, design use
frame creation as their logical framework as the general implication that by applying a certain working principle to create a specific values. Ini kira-kira diagramnya ya. Bagaimana what plus how leads to value, tapi itu dalam satu frame. Nah, bahasanya Pak Kisdors adalah if we look at the problem situation from this viewpoint and adopt the working principle associated with that position, then we will create value we are striving for. Nah, ini adalah core dari design thinking menurut Pak Kisdors. Ya, sepertinya untuk memahami the core of design thinking itu harus bolak-balik ya melihat tayangan saya lagi ya. Jadi kalau Anda masih bingung inti logika dari design thinking itu apa, ini memang harus lihat tayangan ini kembali dari awal gitu sampai ngerti ya. Ada apa sih logika deduksi, apa sih logika induksi, lalu abduksi itu apa? Abduksi ada model 1, model 2 itu ya. Ada dalam abduksi model 1 adalah pemecahan masalah secara konvensional, dan abduksi 2 adalah pemecahan masalah secara kreatif. Oke, jika masih bingung Anda bisa tanya ya pada kolom komentar di sini ya. Apalagi kalau buat mahasiswa ITB silahkan komen pada sistem perkuliahan yang ada di ITB. Nah, oke, kuliah saya selesai saat ini gitu ya. Tapi diskusi kita lanjut ya. Jadi tentang design thinking itu kita masih terus berdiskusi, dan akan dikaitkan dengan tagline dari mata kuliah kali ini, yaitu culture, innovation, dan design. Dan diskusi kita akan berlanjut terus. Ya, sampai jumpa di media lain untuk kuliah. Salam, terima kasih.